suka masih marah. Saya masih suka memiliki pikiran-pikiran negatif, dalam hal ini kebencian. Sehingga sangat mudah ya kita untuk mengungkapkan, apalagi di zaman seperti saat ini sangat gampang ya kan, kita secara nggak sengaja misalnya komen di grup ya kan, atau kalau nggak sengaja kita, tapi Bante rasa kalau sudah komen itu sudah sengaja ya, sudah nggak ada kata sengaja ya, karena sudah dari pikiran ya kan, kemudian diketik ya kan, pakai usaha, baru dipencet di post. Nah jadi dengan adanya kebencian ini yang menyebabkan kita kembali lagi susah untuk mengembangkan cinta kasih ya, seperti yang kita sudah belajar sebelumnya. Untuk kita mengembangkan cinta kasih itu diperlukan banyak sekali faktor, yaitu yang kita harus kembangkan adalah bagaimana kita melihat cinta kasih ini daripada sifat alami, yaitu tidak ada bias, tanpa batas. Nah itu adalah cinta kasih yang kita akan lakukan dalam latihan-latihan nanti. Kemarin malam ada satu umat ya di Manado, umur berapa? 84 tahun ya. Jadi dimasukin di koran, katanya Oma ada masalah sengketa tanah. Jadi rumahnya disita ya. Kalau nggak salah disita atau dibongkar, Bante juga samar-samar. Nah, jadi dari cerita ini si Oma itu sampai nangis-nangis ya, namanya dia seorang diri ya, dia tidak ada keluarga yang lain, dia seorang diri, kemudian dia sangat sedih. Dia nangis sampai guling-guling di aspal begitu ya, kalau kita lihat videonya kemarin. Dan dari kasus ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa ini umat wihara juga. Jadi kita melihat bahwa ada dua kasus di sini ya. Jadi kita akan melihat dari kasus ini adalah dua, yaitu cinta kasih dan welas asih. Nah sekarang kita mau bedain ya, dari kasus Omagin. Kita melihat bagaimana orang yang memiliki cinta kasih dan bagaimana orang yang memiliki welas asih. Orang yang memiliki cinta kasih akan merasa kasihan, iba, dan bagaimana dia merasa akan menolong. Setelah ditolong kemudian diupayakan yang terbaik. Nah ini adalah orang yang memiliki cinta kasih biasa. Tetapi welas asih melihat lebih jauh daripada itu ya. Jadi cinta kasih misalnya orang butuh rumah ya diusahakan dapat rumah. Tetapi welas asih melihat segala aspek ya. Jadi bagaimana setelah dia memiliki tempat tinggal yang baik, kemudian juga kita melihat aspek yang lain bahwa kemelekatan ya, ada unsur kemelekatan dengan rumahnya, kemudian sedih. Nah, sedih dan kemelekatan ini adalah suffering, adalah penderitaan. Nah, semua dari kita memiliki suffering yang sama, penderitaan yang sama, yaitu attachment atau kemelekatan. Kita juga belum tahu ya, ketika kita disuruh pindah rumah kita juga mungkin kadang-kadang juga sedih ya. Mungkin Bapak Ibu pernah beli rumah baru kan, ketika Anda sudah tinggal di sini 10 tahun, kemudian rumah lama Anda dipindah, kita mau beli yang baru misalnya, kita juga sedih ya, kenapa? Oh, sweet memories dengan rumah ini dan seterusnya. Nah, itu kenapa kita sedih, karena kita attach dengan, kita melekat dengan rumah kita. Nah, orang yang memiliki welas asih selanjutnya melihat penderitaan ini bersumber dari mana, yaitu kemelekatan yang tadi. Dan bagaimana cara untuk menghapus kemelekatan ini. Nah, jadi inilah beda ya antara cinta kasih dan welas asih. Cinta kasih kembali hanya melihat pada iba, rasa ingin membantu, dan welas asih adalah menolong yang lebih dalam lagi, yaitu melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Ya, jadi ini yang kita latih di dalam meditasi ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti melihat musuh-musuh Anda ya, Anda mungkin merasa suffer, tapi lihatlah penderitaan itu sebagai welas asih Anda sendiri. Kenapa saya benci sama dia?
Kenapa saya masih kesel sama dia? Kenapa saya masih punya dendam sama dia? Nah, inilah yang harus kita refleksikan di dalam batin kita masing-masing. Ya, mungkin ini pengantar dari Bante. Sekarang Bapak Ibu bisa duduk sekarang dengan rileks, kemudian membangkitkan motivasi. Ya, Anda mulai membangkitkan motivasi, yaitu bagaimana Anda merasa bersyukur atau santuti. Santuti paramang suka, ya, bersyukur adalah kebahagiaan yang luhur. Nah, jadi kita merasa bersyukur dengan apa yang kita punya pada hari ini. Kita memiliki pakaian yang baik, kita memiliki kesehatan yang baik, kita memiliki rumah yang baik, kita memiliki makanan yang baik. Ini adalah semua rasa bersyukur yang kita harus kembangkan. Dan kita bersyukur atas semua ini karena kenapa? Karena hasil daripada kebajikan-kebajikan kita di masa lampau yang mengkondisikan kita saat ini memiliki semua kebaikan ini semua. Setelah kita mengembangkan rasa bersyukur, lantas kita juga bersyukur. Kenapa? Kita memiliki kesempatan untuk belajar dan hari ini kita memiliki kesempatan yang baik untuk mempraktekkan Dhamma. Nah, oleh karena itulah kita perlu mengembangkan motivasi-motivasi seperti ini sebelum kita mempraktekkan Dhamma. Setelah kita memiliki motivasi yang baik, kemudian Bapak Ibu memperhatikan 7 postur yang ada di dalam kita untuk bermeditasi, yaitu kita memperhatikan posisi kaki, tangan, punggung kita, kemudian pundak, mata, lidah, dan rahang kita dengan sebaik-baiknya. Kita sadari kaki kita dengan posisi meditasi yang sesuai kita pilih. Kemudian punggung kita tegak tapi rileks, pundak kita juga tegak tapi rileks, mata kita tertutup, tangan kita berada di atas pangkuan kaki, dan kemudian rahang kita tutup dengan rileks, lidah kemudian menyentuh langit-langit di atas, ya. Setelah itu kita memperhatikan posisi kita ini selama beberapa saat. Kita mengingat lagi posisi kaki, apakah sudah sesuai, posisi punggung, apakah sudah sesuai, posisi tangan, apakah sudah sesuai, posisi pundak, apakah sudah sesuai, posisi rahang, posisi lidah, posisi mata. Kemudian setelah posisinya sudah baik, kita memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri.
Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Saat ini Bapak Ibu menyadari kita akan melanjutkan meditasi sesi pertama untuk beberapa saat ke depan. Meditasi kita mulai.
sambil menjaga kesadaran kita. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita cintai, sambil membayangkan wajah mereka. Di dalam batin kita mengucapkan, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua.
menjaga kesadaran kita. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang ketiga, yaitu membayangkan musuh-musuh kita, orang-orang yang kita tidak suka, yang kita benci, sambil membayangkan mereka di dalam batin kita menyebutkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Lanjutkan meditasi sesi ketiga.
Sambil kita menjaga kesadaran kita, selanjutnya kita masuk pada sesi terakhir, sesi keempat, di mana kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi untuk beberapa saat ke depan.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.